Studi kasus dulu. Papernya aja dulu. Apa? Paper. Oke, saya mulai Bu ya. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya Muhammad Dafir Akbar dan nanti berserta dengan rekan saya Muhammad Najin. Kali ini kita akan mempresentasikan untuk hasil studi kami yang berjudul analisis perbandingan metode Topsis dengan metode Mora pada sistem pendukung keputusan. Kali ini kami mengangkat dua jurnal yang terpisah dengan Topsis yang berjudul digunakan dalam SPK akreditasi sekolah atau madrasah di Provinsi Jambi, dan untuk yang Mora itu ditetapkan untuk pemilihan hotel terbaik di Kota Medan. Kali ini saya mulai terlebih dahulu untuk latar belakangnya. Untuk pengambilan keputusan ini digunakan sangat menentukan efektivitas dan objektivitas hasil keputusan. Oleh karena itu kami membandingkan dua metode MCDM yaitu Topsis dan Mora. Untuk studi kasus yang pertama nanti akan dibacakan oleh Najin untuk metode Topsis. Untuk studi kasus kedua langsung aja punya Mudafa. Oke Bu. Habis nanti waktunya. Oke, studi kasus kedua untuk saya untuk metode Mora ini diterapkan untuk memilih hotel terbaik Bu di Kota Medan berdasarkan dari 5 kriteria. Dibacakan dari awal bab 1, bab 2, bab 3 itu berurutan. Bab 1 mu mana? Definisi ini Bu. Ya, definisi dulu. Baru studi kasus. Oke. Baru nanti langsung ke Excel. Nanti Ibu ingatkan kalau udah Excel. Oke Bu. Oke, untuk di sini definisi metode Mora ini bekerja untuk menormalkan setiap nilai alternatif terhadap akar kuadrat dari jumlah kuadrat seluruh nilai pada kriteria Mora. Dan langkah-langkah Mora ini menyusun matriks keputusan normalisasi matriks, mengalihkan nilai normalisasi dengan bobot kriteria, dan menghitung skor akhir dari selisih antara total nilai, benefit, atau cost. Oke, kita langsung ke studi kasus. Di sini studi kasus untuk Mora ini adalah pemilihan hotel terbaik di Kota Medan. Ini si penulis di jurnal mengangkat ini berdasarkan melakukan penelitian dengan judul-judul implementasi pada sistem Mora pendukung keputusan untuk memilih hotel terbaik di Kota Medan sebagai tempat menginap. Oke, adapun keterangan dari flowchart, sebenarnya ada flowchartnya Bu. Ini saya jabarkan saja untuk apa aja di dalam flowchartnya. Ini yang pertama adalah input nilai kriteria. Ini untuk data alternatif di mana nilai tersebut nantinya akan diproses dan hasilnya akan menjadi sebuah keputusan. Untuk yang kedua, pembentukan matriks. Mora mewakilkan semua informasi yang tersedia untuk setiap atribut dalam bentuk matriks keputusan. Yang ketiga, normalisasi matriks pada Mora. Dan ini rumusnya. Dan yang keempat, hasil normalisasi terbobot dikurang jika atribut atau kriteria pada masing-masing alternatif tidak diberikan nilai bobot, ukurannya dinormalisasikan ditambahkan dalam kasus maksimasi. Oke, yang kelima, untuk hasil normalisasi terbobot itu dijumlahkan. Yang keenam, perankingan dari hasil normalisasi terbobot tadi. Oke, kita lanjut ke. Nah, ini tabel metode Mora. Untuk di sini yang pertama membuat matriks, yang kedua melakukan normalisasi. Nah, di sini kriterianya ada 5. Jadi ini ada tabel alternatifnya, ada 6 dan berdasarkan ada nama-nama hotelnya. Langsung aja ke Excel. Oke Bu. Excel ini Bu. Jadi ada 6 alternatif. Di sini ada kriteria 1 sampai 5 dan ini nilai-nilai kriteria ini diinputkan oleh si penulis jurnal masing-masing.
Jadi di sini nilai matriksnya jadinya seperti ini, dan matriks X ini adalah dari kriteria 70 ini dipangkatkan 2 sampai ke bawah menghasilkan nilai ini, Bu. Sampai dengan semuanya. Nah, nilai dari tadi yang ini simulasikan. Coba ke atas dulu, Dava. Oke, Bu. Nah, ini simulasikan. Itu kan kalau yang kriteria itu 70 itu dari nilai mana? Dari kuesioner. Ya, betul, Nah, coba bawa matriks X. Loh, kok tadi tuh loh. Gimana, Bu? Excelmu mana? Excelmu tadi. Ini, Bu. Nah, matriks X C1 itu dari mana? 0,3912 tuh. Ini perhitungan. Nah, kamu simulasi dulu di sebelahnya C5. Oke, ini Coba ambil saya dulu. Enggak, kamu C5 di kriteria C5. Kriteria C5 bawah yang warna oranye. Ini Yang warna oranye itu kuning. oh, Nah, itu di sebelahnya yang kosong. Nah, simulasikan di situ. Untuk mendapatkan X1 terhadap kriteria 1. Masing-masing tabel satu aja contohnya. maksudnya satu ini aja dapat nilai ini benar. Disimulasikan Dava. Sama dengan untuk dapat 0,3912 loh, kayak apa? Oke. Di sini sesuai dengan rumusnya ini, Bu. Jadi ini 80 dibagi F4 ini di sini. Bentar, Bu. Nah, rumus ini delapan puluh itu sama dengan ya Allah, itu loh di sebelahnya ya, sama dengan. sama dengan. Apa kayak apa caranya? Sama dengan untuk mendapatkan C1 X1 terhadap C1. Ibu nggak minta C5. Ibu mintanya C1 terhadap X1 terhadap C1 itu loh. Kriteria 1 pada alternatif 1 itu. Ya, itu dapatnya dari mana? Kamu simulasikan di sebelahnya C5. Oke, Bu. Lutfi nanti yang lain bilangin Lutfi harus kayak begitu baru dapat nilai. Ini 70. Siap, Bu. 70 mengambil dari nilai alternatif 1, Bu. Sama dengan dulu Dava, sama dengan. Nah, klik sudah 70-nya. Klik aja, kamu jangan diketik manual. Oke, Bu. Nah, terus kayak apa lagi itu? Ini rumusnya adalah square itu untuk akar. Harus berhasil, kalau nggak Nabi Fatimah nyaring betul. Umi lagi mengajar. Nah, itu misalnya di situ kan rumusnya untuk dapat 0,3912 itu kayak apa di situ? Ambil dijelasin pembuktian. Oke, ini mengambil terbu. 70 nggak bisa ya. Nah, ini B3 ini dari nilai alternatif 1, B3 di pangkat 2. Pangkat tadi ya? Di pangkat 2. Oke.
Hmm? Ini di pangkat 2. Di gini Bu hasilnya. Oke, sama. Sekarang lanjut ke selanjutnya. Oke. Nilai dari ini Bu, hasil dari optimasi ini dari alternatif ini dari nilai bobot dikali dengan nilai hasil dari matriks X tadi Bu. Kita coba Bu yang Itu kan ada apa tuh? matriksnya tuh. Heeh. Penjelasan dulu matriksnya itu. Matriks yang mana, Bu? Matriks yang mana Bu? Itu yang kamu arahkan itu. Yang ini, Bu. Yang ini Bu. Sampai dapat 0,25 bobotnya dan sebagainya. Oh, oke. Oh, oke. Dijelasin. Oke, Bu. 0,25 ini udah dari si penulis itu memberikan bobot dari masing-masing kriteria yang dibikin dari penulis tuh. Di sini di dalam tabelnya per kriteria itu ada nilainya masing-masing Bu. Bukan. Coba balik ke Excel. Nah, itu kan ada nilai matriks XIJ ya. Nah, XIJ itu kan tadi 0,92 untuk masing-masing kriteria ya. Betul. Ini sebenarnya sama sih Bu, hasil dari Nah, dulu. Sebentar. Itu terus kan kamu masukkan untuk nilai optimasi. Ini bawah. ini bawah. Ditambah ya. Ah, Berdasarkan matriksnya bagaimana rumusnya, taruh di sebelahnya lagi gitu loh penjelasannya. oh, oke Bu. Soalnya kan itu mencari XIJ-nya kan ada rumus di sebelah tuh. XIJ. Oh, ini ya. Oh, ini ya ini Bu. Ini. Nah, Oke. itu kan dari barisnya R itu baris keberapa ya kan? Oke, Bu. Oke, Bu. Oke, X-nya Oke, itu apa? Jelasin R itu apa? X itu apa? Oke. Jadi nilai ini diperoleh optimasi ini dari diperoleh dari hasil penambahan semua nilai matriks yang sebelumnya dikalikan dulu dengan nilai bobot Bu. Jadi contohnya di sini. Ada alternatif satu. Alternatif satu ini dia mengambil dari nilai bobot. Nah, coba simulasi di atas. Di mana, Bu? Di atas Di itu. mana, Bu? Ya. Di Sembarang sini yang lah, Bu. penting kosong. Di sini lah Bu ya. Ya, boleh. Tuh. Jadi Nilai Di atas saja itu kan Nilai. image yang kamu masukkan itu di Sini ya, Bu, ya. atas. sini ya Bu ya. Ya, kalau image nggak bisa. dari sini dikali nilai bobot ditambah nilai ini dikali lagi nilai bobot Pada apa? Pada setiap nilai matriks pada masing-masing kriteria Bu. itu kan alternatif. Masing-masing kriteria terhadap alternatif. Iya Bu, sorry, Bu. Terbalik Bu.
Oke. Maaf Bu, izin udah 15 menit ya Bu ya. Ayo cepat 2 menit lagi Bu kasih kesempatan, kalau enggak kita langsung ganti orang. Oke Bu, ini Bu. Oke Bu, ini Bu nilainya Bu. Hasilnya tadi. Oke, sudah lanjut ke tabel lain. Ini Bu, Untuk hasil ranking. untuk hasil ranking Bu. Nilai-nilai dari Nilai nilai hasil dari optimisasi tadi di copy ke sini Bu. Terus untuk rankingan itu rumusnya seperti ini Bu. Ya udah, enggak usah rankingnya. Lanjut. Oke. Si siapa lagi Rufi satunya? Najin Bu, setelah Ya, Najin. jangan